business, what's the problem with the Korean KFA, I'm still learning to learn about all the business, and also what I have learned. Penuh penyesalan. Begini kata-kata yang diucapkan Presiden KFA atau PSSI-nya Korea Selatan. Chung Mong-gyu setelah timnas kebanggaannya disingkirkan timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong di perempat final Piala Asia U23. Sebelumnya, legenda Korea Selatan Hong Myung-bo membeberkan kemenangan anak didik Shin Tae-yong atas negaranya menyimpan cerita yang lebih dalam dari sekedar narasi kejutan. Ia menyebut kemenangan Garuda Muda atas Taeguk Warriors secara tak langsung merupakan hukuman bagi Federasi Sepak Bola Korea Selatan dalam kurung KFA yang dulu pernah menyia-nyiakan bakat kepelatihan Shin Tae-yong. KFA memecat Shin Tae-yong sebagai manajer Korea pada 2018. Shin Tae-yong juga dilempari telur setelah mereka mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018, kata Hong Myung-bo. KFA membiarkannya pergi ke negara lain dan kini KFA merasakan akibatnya. Ya, hari ini Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia U23 benar-benar mengalahkan Korsel, imbuh Hong Myung-bo. Menanggapi sindiran pedas dari legenda Korea Selatan di atas, Presiden KFA, Chung Mong-gyu akhirnya angkat bicara. Menurut Chung Mong-gyu, kekalahan dari timnas Indonesia U23 menjadi bencana besar bagi Korea Selatan U23. Kekalahan ini adalah bencana bagi tim U23 Korea. Kekalahan ini membuat Korea Selatan untuk pertama kali sejak 1984 gagal melangkah ke putaran final Olimpiade. Saya sangat menyesali hal ini, kata Chung Mong-gyu. Namun kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Dulu kita semua sepakat untuk mengganti Shin Tae-yong, pelatih asal Korea yang kini menciptakan bencana bagi kita, terang Chung Mong-gyu. Tak cukup di situ, melalui laman resmi KFA, Chung Mong-gyu juga menyampaikan permintaan maaf kepada publik Korea Selatan. Kami menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada para pecinta sepak bola, pesepak bola, dan masyarakat atas kegagalan melaju ke putaran final Olimpiade Paris. Saya sangat menyadari bahwa Asosiasi Sepak Bola Korea yang membina dan mendukung tim sepak bola nasional mempunyai tanggung jawab keseluruhan. Jadi saya sekali lagi ingin menundukkan kepala untuk meminta maaf, sambungnya. Sementara itu media Korea, NATE membuat artikel yang berjudul Indonesia asuhan pelatih Shin Tae-yong menghalangi jalan sepak bola Korea menuju Olimpiade ke-10 berturut-turut. NATE juga menyebutkan jika Shin Tae-yong adalah pelatih sepak bola Korea terbaik. Sosok yang menyebabkan rasa sakit tersebut adalah Shin Tae-yong, mantan pelatih terbaik timnas Korea yang kini jadi pelatih timnas U23 Indonesia, tambahnya. NATE juga menjabarkan secara statistik Indonesia unggul segalanya atas Korea Selatan. Dikutip dari situs resmi AFC, timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong total melepaskan 21 tembakan dengan 5 tembakan mengarah ke gawang. Sedangkan Korea hanya membukukan total 8 tembakan dengan 2 tembakan mengarah ke gawang. Dari segi penguasaan bola, mereka juga memimpin. Indonesia memiliki 53% penguasaan bola, tulis NATE. Shin Tae-yong sendiri mengaku tak kuasa menahan tangis saat pertandingan timnas Indonesia melawan Korea Selatan U23. Laga melawan Korea memang emosional buat STY. Juru racik formasi berusia 53 tahun itu untuk pertama kali bertemu negaranya di sebuah kompetisi resmi. Menurut Shin Tae-yong, perasaannya berkecamuk karena bersua Taeguk Warriors. Apalagi laga ini menentukan buat Indonesia dan Korea Selatan untuk bisa terus melaju di Piala Asia U23 dan semakin dekat merebut tiket Olimpiade 2024. Sangat disayangkan, tapi kami tidak bisa menyerah karena kami bertemu di perempat final, ucap Shin Tae-yong. Sebelum pertandingan ketika lagu kebangsaan dan saya melihat tagogi bendera Korea, saya terharu sampai menangis, ia melanjutkan. Namun Shin Tae-yong juga mengaku senang dapat menepati janjinya kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang mana saat kontraknya diperpanjang ia berjanji akan selalu memberikan yang terbaik untuk Indonesia meskipun harus melawan Korea. Saya janji akan melakukan yang terbaik saat melawan Korea dan telah saya lakukan, tutup Shin Tae-yong. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan tantangan baru untuk Shin Tae-yong usai timnas U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut merasa menuju final adalah target logis untuk saat ini. Ini timnas bisa melangkah ke semifinal saat logis jika target berikutnya final, tambahnya. Meski begitu menuju final hanyalah target selingan semata. Erick jelas tak mau membebankan hal apapun kepada Shin Tae-yong dan anak didiknya. Di lain sisi, ia juga mengharapkan dukungan penuh supporter hingga akhir turnamen. Ia berharap Garuda Muda bisa menggapai mimpi tertinggi di ajang ini,
Yang pasti kami di PSSI, seluruh pemain dan ofisial, terus mengharapkan doa dan dukungan dari seluruh rakyat dan pecinta sepak bola nasional. Saatnya meraih mimpi lebih tinggi, pungkas Erik. Rekor bersejarah lainnya pun kini tinggal selangkah lagi digapai, yakni bisa lolos ke Olimpiade 2024 di Paris. Ayo tetap dukung dan doakan perjuangan para punggawa Garuda Muda. Semoga bisa menang lagi dan akhirnya lolos ke Olimpiade Paris. Amin Allahumma amin. Namun perlu diketahui kabar sedikit tak sedap menimpa timnas Indonesia U23 jelang laga semifinal Piala Asia U23 digelar. Ya, di saat Garuda Muda menatap semifinal Piala Asia U23, ada saja ujian yang datang menghantui. Penyerangan timnas Indonesia yang mencetak 2 gol ke gawang Korea, Rafael Struijk bakal dipastikan absen memperkuat skuad asuhan Shin Tae-yong pada babak semifinal. Rafael Struijk diperkirakan tidak bermain untuk timnas Indonesia di babak semifinal Piala Asia U23 setelah mendapatkan akumulasi kartu kuning. Kartu kuning pertama yang didapatkan Rafael Struijk saat timnas Indonesia meraih kemenangan atas Yordania dan kartu kedua saat menghadapi Korea Selatan di babak perempat final. Hal ini tentu akan menjadi PR bagi pelatih timnas Indonesia yakni Shin Tae-yong dengan absennya Rafael Struijk di lini serangan mereka. Apalagi saat mengalahkan Korea Selatan, Shin Tae-yong masih mengaku tak puas 100%. Shin Tae-yong mengatakan awalnya memang dia ingin bisa memastikan kemenangan di waktu normal atau setidaknya babak tambahan. Tapi itu tak jadi kenyataan dan akhirnya adu penalti jadi penentu. Saya mencoba untuk bisa menang dalam waktu 90 menit atau di babak tambahan. Itulah kenapa pergantian pemain seperti yang Anda tanyakan, tutur Shin Tae-yong. Terkait pengganti Rafael Struijk, Shin Tae-yong masih memiliki beberapa pilihan pemain yang dapat diandalkan di lini depan. Mari kita telusuri statistik dari 3 pemain yang menjadi kandidat kuat pengganti Rafael Struijk tersebut. 1. Ramadhan Sananta. Ramadhan Sananta, penyerang Persis Solo, adalah salah satu kandidat pengganti potensial untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Struijk. Meskipun pernah mendapatkan kartu merah dalam pertandingan sebelumnya, statistik permainannya menunjukkan kemampuan yang layak untuk diperhitungkan. Dalam statistik Liga 1 Indonesia, Ramadhan Sananta mencatatkan total 8 gol dalam 23 pertandingan yang dimainkannya. Namun Ramadhan Sananta juga perlu memperhatikan jumlah kartu kuning yang cukup tinggi, yaitu 4 kartu kuning. Ini menunjukkan potensi risiko untuk terkena hukuman-hukuman di laga semifinal. 2. Hoki Caraka. Hoki Caraka, penyerang PSS Sleman, adalah nama lain yang patut diperhitungkan sebagai pengganti Rafael Struijk. Meskipun statistik golnya tidak seberapa mencolok, dia memiliki pengalaman yang cukup baik di level timnas U19 dan juga beberapa penampilan untuk timnas senior. Dalam statistik Liga 1 Indonesia, Hoki Caraka mencatatkan 4 gol dalam 27 pertandingan yang dimainkannya. Meskipun demikian, kontribusinya bukan hanya dalam hal mencetak gol. Dengan 2 assist yang dia berikan, dia juga terlibat dalam pembuatan peluang bagi rekan-rekannya. Namun yang perlu diperhatikan dari Hoki Caraka memiliki penampilan yang angin-anginan, kadang ia moncer, kadang melempem. Jam Kelis-Royer, penyerang kiri Persik Kediri, mungkin bukanlah pilihan utama sebagai pengganti Struijk. Namun dia memiliki karakteristik unik yang bisa menjadi pilihan alternatif. Dengan kemampuan menggiring bola dan kecepatannya, dia bisa memberikan tekanan tambahan di lini serang. Ia bisa diplot sebagai penyerang pelapis ketiga di skuad timnas Indonesia U23.